Baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yosef Derole Palawaruin, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 4 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Nah teman-teman, dalam video yang kedua ini saya akan membahas mengenai 3 poin penting dalam mata kuliah Etika Profesi Public Relation. Tanpa memperpanjang kata lagi, langsung saja saya akan menjelaskannya. Nah, pada poin yang pertama itu, sebagai seorang profesional PR atau humas, selain harus menaati kode etik kehumasan juga, wajib kita memahami dan menaati kode etik jurnalistik. Mengapa seorang PR harus memahami kode etik jurnalistik? Nah, pada poin yang kedua itu, dalam pengembangan personalisme, seorang profesional public relation atau humas perlu memperoleh pengakuan terhadap kemampuan dan ekstensi sebagai profesional secara resmi. Nah, yang ketiga itu, apa saja tantangan dihadapi seorang PR terkait kode etik profesi PR. Nah, langsung saja ya teman-teman. Pada poin yang pertama itu, kita sebagai seorang profesional public relation atau humas perlu memahami kode etik jurnalistik karena sama pentingnya dengan kita memahami kode etik kehumasan itu sendiri. Ada 4 alasannya mengapa kita perlu memahami kode etik jurnalistik bagi profesional PR. Yang pertama itu, kita membangun kepercayaan dengan media. Dalam kode etik jurnalistik menekankan pada prinsip-prinsip seperti kebenaran, keakuratan, dan netralitas. Dengan memahami kode etik ini, seorang humas dapat membangun kepercayaan dengan media dengan menunjukkan bahwa mereka selalu memberikan informasi yang akurat dan objektif. Kepercayaan ini sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan media dan mendapatkan pengakuan yang positif untuk organisasi. Yang kedua itu, menghindari kesalahpahaman dan konflik. Nah, kode etik jurnalistik melarang plagiat, fitnah, dan pemberitaan yang menyesatkan. Dengan memahami kode etik ini, seorang humas dapat menghindari praktik-praktik yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik dengan media. Hal ini penting untuk menjaga citra yang positif dalam organisasi dan menghindari kerusakan reputasi organisasi, instansi, maupun perusahaan. Nah, yang ketiga itu, meningkatkan kualitas komunikasi. Kode etik jurnalistik menekankan pada kejelasan, ringkas, dan mudah dipahami. Dan memahami kode etik ini, seorang public relation dapat meningkatkan kualitas komunikasinya dengan media dan menyampaikan informasi dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Hal ini meningkatkan kemungkinan besar media untuk meliput berita dan cerita organisasi yang positif dan benar. Dan yang keempat itu, membangun hubungan yang saling menguntungkan. Nah, kode etik jurnalistik ini menekankan pada saling menghormati antara jurnalis dan sumber informasi. Dan memahami kode etik ini, seorang public relation dapat membangun hubungan yang saling menghormati dengan media. Hubungan yang saling menguntungkan ini dapat bermanfaat bagi kedua pihak dalam mencapai tujuan mereka. Nah, dengan demikian kita dapat menarik kesimpulan bahwa memahami kode etik jurnalistik sangat penting bagi profesional public relation untuk membangun kepercayaan dengan media, menghindari kesalahpahaman dan konflik, meningkatkan kualitas komunikasi, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Nah, dengan demikian kode etik ini dapat berkontribusi pada praktik jurnalisme yang bertanggung jawab dan etis. Nah teman-teman, pada poin yang kedua itu, dalam membangun profesionalisme, seorang public relation perlu memperoleh pengakuan terhadap kemampuan dan ekstensi sebagai seorang profesional secara resmi. Mengapa hal itu penting? Nah, hal itu penting karena ada beberapa alasan. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan.
Pengakuan resmi menunjukkan bahwa seorang PR atau humas memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Kredibilitas yang tinggi meningkatkan kepercayaan terhadap kemampuan mereka dalam membangun hubungan, mengelola komunikasi, dan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua itu membuka peluang karir yang lebih luas. Banyak organisasi dan perusahaan besar seringkali teman-teman. Banyak organisasi dan perusahaan besar mensyaratkan sertifikasi atau kualifikasi profesional untuk posisi seorang public relation. Dengan memiliki pengakuan resmi, seorang PR atau humas memiliki peluang yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih baik dan lebih tinggi. Nah, pengakuan ini juga membuka peluang untuk promosi jabatan dan pengembangan karir yang lebih panjang atau langgeng. Yang ketiga itu meningkatkan standar profesi. Pengakuan resmi membantu dalam menetapkan standar profesi seorang public relation yang jelas dan terukur. Standar profesi yang tinggi meningkatkan kualitas layanan seorang humas dan manfaatnya bagi organisasi dan masyarakat. Nah, yang keempat itu memperkuat komunitas public relation atau humas. Pengakuan resmi membantu dalam membangun komunitas seorang public relation atau humas yang kuat dan profesional. Kolaborasi dan saling mendukung dalam komunitas ini dapat membantu untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para anggotanya. Nah teman-teman, dengan demikian kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengakuan terhadap kemampuan dan eksistensi sebagai seorang profesional secara resmi sangatlah penting bagi pengembangan profesionalisme seorang public relation atau humas. Hal ini meningkatkan kredibilitas, membuka peluang karir, meningkatkan standar profesi, dan memperkuat komunitas PR atau humas. Dengan memperoleh pengakuan resmi, seorang public relation atau humas dapat mencapai kesuksesannya yang lebih besar dalam karir dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi organisasi dan masyarakat. Nah teman-teman, langsung kita masuk ke poin yang ketiga itu tantangan bagi seorang public relation dalam menerapkan kode etik profesi public relation itu sendiri. Nah, profesi public relation atau humas memiliki kode etik yang mengatur standar perilaku dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugasnya. Namun, dalam praktiknya ada beberapa tantangan yang dihadapi seorang public relation dalam menerapkan kode etik profesi itu sendiri. Nah, tantangan yang pertama itu adalah konflik kepentingan. PR atau humas seringkali dihadapkan pada situasi di mana mereka harus menyimpangkan kepentingan organisasi dengan kepentingan publik atau kepentingan pihak lain. Hal ini dapat menimbulkan dilema etika karena seorang PR humas mungkin tergoda untuk menyembunyikan informasi atau manipulasi media untuk melindungi reputasi organisasi. Yang kedua itu tekanan untuk menghasilkan publisitas yang positif. Yang ketiga itu kurangnya pemahaman tentang kode etik. Nah, tidak semua public relation atau humas memiliki pemahaman yang mendalam tentang kode etik profesi mereka sendiri. Hal ini dapat menyebabkan mereka melakukan pelanggaran kode etik secara tidak sengaja atau karena ketidaktahuan. Nah, yang keempat yaitu kurangnya penegakan kode etik. Tidak ada mekanisme yang kuat untuk menekankan kode etik seorang profesi PR. Hal ini berarti bahwa seorang public relation yang melanggar kode etik mungkin tidak akan mendapatkan konsekuensi yang setimpal. Dan yang kelima atau yang terakhir itu budaya organisasi yang tidak etis. Dalam beberapa organisasi, budaya perusahaan memungkinkan tidak mendukung penerapan kode etik profesi PR. Hal ini dapat membuat seorang public relation atau humas sulit untuk mempertahankan integritas mereka dan mematuhi kode etik. Nah teman-teman, dengan demikian kita dapat menarik kesimpulan bahwa meskipun ada beberapa tantangan yang dihadapkan seorang public relation dalam menerapkan kode etik profesi, penting bagi mereka untuk tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip etika dan profesionalisme mereka dalam dunia kerja.
Dengan melakukan hal itu, seorang public relation atau humas dapat membangun kepercayaan dengan publik dan memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih baik ke depannya. Nah teman-teman, kurang lebih penjelasan saya mengenai 3 poin penting dalam mata kuliah etika profesi public relation. Di akhir kata, saya juga minta maaf apabila dalam proses penjelasan saya terdapat kalimat atau kata yang kurang jelas atau penjelasan saya yang tidak efektif. Saya meminta maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Selamat malam untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.